Halo semuanya, Bang Satrio di sini. Gimana kabarnya hati kalian? Sehat? Apa jangan-jangan terlanjur nyaman cuma dianggap sebatas teman? Daripada mikirin si dia yang sudah bersama yang lain, lebih baik nonton alur cerita film. Karena kalian gak perlu jauh-jauh pergi ke bioskop, jadi bisa irit biaya dan irit kuota. Ngomong-ngomong soal film nih, kayaknya pas bumi kita tercinta sedang diserang virus corona, yang mana mengharuskan kita banyak-banyak stay di rumah. Kerja di rumah, kelon di rumah, kelas online maksudnya ya. Dan nganggur di rumah. Kita jadi punya waktu luang yang bisa kita pakai buat rebahan, males-malesan dan nonton film pastinya. Nah, dari jutaan film yang ada di alam semesta ini, pastinya ada banyak film yang bisa dimasukkan ke dalam list film keren yang wajib ditonton. Salah satunya kayak film yang satu ini. Power Ranger. Siapa sih di antara kalian yang gak tahu tokoh pahlawan super yang tergabung dalam sebuah tim dengan nama Power Ranger? Apalagi anak tahun 90-an. Harusnya sekarang kalian sudah menikah dan punya anak. Film Amerika yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Dean Israelite ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan 5 pahlawan super yang berusaha melindungi sebuah kristal berharga dari musuh besar yang dapat menghancurkan alam semesta. Kisah ini dimulai pada era Kenozoikum, saat dimana tim Ranger yang dipimpin oleh Zordon, si Ranger merah, gagal dalam upayanya melindungi kristal Zeo dan menyingkirkan Rita Rapula, mantan Ranger hijau yang berkhianat dan mencoba untuk menguasai alam semesta. Sebelum serangan meteor yang diminta Zordon kepada Alpha 5, asisten robotiknya, untuk membunuh dirinya dan Rita, dia sempat mengumpulkan power coin miliknya beserta teman-temannya untuk dikubur dengan harapan suatu hari nanti akan ada orang-orang kuat yang menemukan power coin itu untuk melindungi apa yang gagal mereka lindungi saat ini. Tapi sayangnya meteor itu tidak membunuh Rita, melainkan hanya mengirimnya ke dasar lautan untuk menunda rencana busuknya. Lalu apakah Zordon di sini meninggal? Yap, secara lahir Zordon di sini meninggal, tapi sukmanya dimasukkan ke dalam metrik pesawat oleh Alpha 5. Puluhan juta tahun setelah peristiwa kalahnya tim Ranger itu terjadi, barulah perjalanan Ranger dimulai kembali. Jason Scott yang diperankan oleh Dars Montgomery adalah pemain football andalan yang terpaksa harus berhenti dari permainannya karena mendapat cedera dari insiden lelucon sapi dan pelanggaran lalu lintas yang dia lakukan. Kejadian itu membuatnya harus berakhir menjadi tahanan rumah yang berada di kota Angel Grove. Di sana dia bertemu dengan Billy yang diperankan oleh R.J. Sealer, siswa culun aneh yang sering mendapat bulian, dan Kimberly Hurt yang diperankan oleh Naomi Scott yang baru saja dikeluarkan dari geng cheerleader karena sebuah masalah. Hari pertama kedatangan Jensen, dia membantu Billy dari bulian teman sekelasnya. Hal itu membuat Billy berani untuk mencoba mengakrabkan diri dengan Jensen dan meminta bantuan. Dengan iming-iming Billy bisa menonaktifkan alarm di kaki Jensen. Plus Jensen akan dipinjami mobil van milik ayah Billy yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Awalnya Jensen menolak tawaran Billy karena merasa belum yakin dengan apa yang disampaikan Billy. Sesampainya Jensen di rumah, ternyata kedua orang tuanya sedang menggibah Jensen. Jensen yang sedang meratapi nasib dengan sembari menatap sesosok jam yang menunjukkan pukul 6:22 langsung gas OTW ke rumah Billy dengan sangat tergesa-gesa. Tepat sebelum alarm itu berbunyi pada pukul 7, Jensen sudah berada di rumah Billy. Dengan pengetahuan yang dimiliki Billy dan alat-alat peninggalan ayahnya, dia berhasil menonaktifkan alarm yang berada di kaki Jensen. Billy lalu meminta Jensen untuk menemaninya ke pertambangan emas yang berada tak jauh dari tempat mereka tinggal. Di pertambangan itulah Jensen melihat Zack yang diperankan oleh Ludilin, laki-laki yang sebelumnya tampak mengawasi Trini yang diperankan oleh Gracie.
gadis remaja yang sedang mendengarkan musik dari headphone-nya di atas tebing. Di sana juga Jensen bertemu dengan Kimberly lagi yang dilihatnya saat Kimberly sedang akan terjun bebas ke danau. Bukitnya indah. Di sini Billy melanjutkan kebiasaannya bersama sang ayah dulu, mencari barang kuno yang berada di tambang dengan cara menghancurkan tebing menggunakan detonator, yang mana hal ini pasti membuat suara kegaduhan yang sangat merdu di malam yang sunyi itu. Setelah Billy menghancurkan tebing, datanglah Jason, Zack, Kimberly, dan Trini. Inilah awal mula pertemuan mereka berlima. Dengan terkejutnya, mereka berlima menemukan dan membawa batuan kaca aneh yang di dalamnya terdapat 5 power coin dengan warna berbeda. Selain itu, kegaduhan yang ditimbulkan dari ledakan detonator tadi juga membuat polisi pengawas pertambangan menyadari tentang keberadaan mereka dan mulai mengejar kelimanya. Awalnya mereka lari secara terpisah, hingga akhirnya mereka berhasil berada di dalam satu mobil dan kabur bersama. Naasnya mereka tidak beruntung. Mobil yang mereka tumpangi tertabrak oleh kereta dan masuk ke dalam jurang yang amat sangat dalam. Di sisi lain, para nelayan yang sedang menjaring ikan menemukan sebongkah mayat berjenis kelamin betina dalam keadaan membeku. Dan sudah bisa ditebak, mayat betina ini adalah Rita yang sudah bertahun-tahun terkubur tenggelam di dalam lautan. Cuk, bahasanya wapi anjing. Seharusnya nih ya, kejadian yang mereka alami membuat kelima remaja itu terluka atau bahkan tidak selamat. Karena ya mobilnya aja udah rusak parah. Tapi anehnya di pagi hari Jensen, Billy, dan Kimberly bangun di tempat tidur mereka dengan keadaan baik-baik saja, tanpa tahu bagaimana cara mereka selamat dari maut. Anehnya lagi, Jensen, Billy, dan Kimberly merasakan perubahan pada diri mereka yang menjadi lebih kuat tanpa obat kuat. Nah, karena kejadian itu, di sekolah Jensen, Billy, dan Kimberly bertemu untuk membicarakan hal aneh yang mereka alami. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke pertambangan karena mereka yakin kekuatan yang mereka dapat itu berasal dari power coin yang mereka temukan di sana. Ternyata, Zack yang memegang power coin hitam sudah berada di lokasi tambang saat Jensen, Billy, dan Kim datang ke lokasi. Benar dugaan mereka kalau apa yang dialami mereka itu juga terjadi pada Zack. Begitu juga dengan Trini yang ternyata menyimpan power coin warna kuning. Sayangnya nih ya, Trini menolak untuk bergabung dan melarikan diri sehingga membuat keempat remaja itu harus mengejarnya. Nah, di dalam aksi kejar-kejaran mereka ini, Billy terjatuh ke dalam jurang yang dasarnya itu ternyata adalah cuman air. Ya, cuman air. Sehingga membuat Zack, Jason, Kimberly, dan Trini yang dengan sedikit tipuan dari Kimberly akhirnya ikut terjun ke dalam jurang. Setelah berada di dalam jurang, ternyata mereka menemukan keanehan lain yang semakin membuat mereka penasaran nih. Billy mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam daratan yang berada di bawah air. Benar sekali, daratan di bawah air. Di sana mereka menemukan sebutir pesawat luar angkasa yang sangat besar. Awalnya mereka kira pesawat tersebut kosong, tapi ternyata setelah melihat-lihat ke dalam pesawat muncullah sesosok robot yang bernama Alpha 5. Alpha 5 datang dan menjelaskan tentang apa yang mereka alami sebenarnya. Setelah mereka ngobrol dengan cukup panjang kali lebar kali tinggi dengan Alpha, di situ juga muncul sosok wajah pada dinding yang ternyata itu adalah Zordon yang sukmanya tersimpan di dalam metrik pesawat setelah kalah melawan Rita pada 65 juta tahun yang lalu. Dia menjelaskan secara garis besar tentang sejarah Power Ranger, juga tentang musuh mereka yang saat ini sudah bangkit dan bersiap untuk kembali mencari kristal demi menguasai alam semesta. Awalnya, Kim, Zack, Billy, dan Trini menolak untuk percaya pada apa yang dikatakan oleh Zordon. Tapi Jensen yang sudah berbicara dengan Zordon berhasil membujuk keempat temannya untuk kembali lagi ke pesawat itu keesokan harinya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Zordon tentang kebangkitan Rita. Ternyata musuh besar mereka itu telah membuat banyak kekacauan dengan mencari emas untuk mengembalikan kekuatannya beserta pasukannya.
Hari di mana mereka kembali ke pesawat luar angkasa, Alpha dan Zordon menjelaskan ulang tentang persyaratan menjadi seorang Ranger. Dengan formasi Kimberly sebagai Ranger Pink, Billy sebagai Ranger Biru, Trini sebagai Ranger Kuning, Zack sebagai Ranger Hitam, dan Jason sebagai ketua tim yang memiliki power coin warna merah. Sayangnya, mereka belum dapat melakukan morph terlebih dahulu untuk mendapatkan armor mereka dan menjadi Ranger seutuhnya. Karena itu, Zordon meminta Alpha membawa kelimanya ke dalam lubang buaya untuk berlatih agar dapat segera melakukan morph. Di waktu latihan, Alpha 5 menjelaskan kemungkinan di mana saja letak kristal Zeo berada. Dan Billy tanpa sepengetahuan temannya melakukan analisa untuk menemukan kristal Zeo. Dengan kemampuannya menganalisa, Billy mampu menemukan tempat kristal Zeo bersemayam. Yang sekarang tempat tersebut menjadi toko bernama Donut Krispy Kreme, yang pastinya jualan donat bukan serabi lembit. Kembali ke latihan mereka, melihat kegagalan kelima remaja itu membuat Zordon pesimis dan berencana untuk kembali hidup agar dapat mengalahkan Rita dengan tangannya sendiri. Berhari-hari mereka melakukan latihan itu bersama Alpha, sampai akhirnya Billy berhasil mendapatkan morphnya saat menghentikan perkelahian Zack dan Jason. Walaupun itu sangat singkat. Di sisi lain, Rita kembali membuat kekacauan dengan menghancurkan toko emas untuk menambah kekuatannya. Nah, melihat keberhasilan Billy yang singkat itu membuat kelimanya berusaha lebih lagi dengan cara berbagi cerita tentang diri mereka masing-masing, agar mereka bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi pas acara ini nih, si Kimberly tampaknya masih menyembunyikan sesuatu. Malam berikutnya Rita mendatangi Trini, si Ranger Kuning, untuk menanyakan keberadaan kristal Zeo incarannya itu. Tapi karena Trini tidak tahu, akhirnya Rita pergi dengan ancaman akan menghancurkan kota Angel Grove dan meminta Trini beserta keempat temannya untuk menemui Rita di pelabuhan. Di malam yang sama, ternyata Kim mendatangi Jason untuk berkata kejujuran yang tidak dia katakan sebelumnya, karena dia merasa dialah penyebab mereka belum bisa melakukan morph. Pada malam itu juga Trini mengabari keempat temannya dan meminta mereka berkumpul untuk memberitahu apa yang Rita katakan padanya. Nah, sesuai dengan permintaan Rita nih, mereka mendatangi pelabuhan dengan tujuan untuk mengalahkan musuh besarnya. Tapi sayang seribu sayang, mereka belum cukup kuat sehingga membuat Billy mengaku di mana letak kristal Zoe berada sebelum akhirnya terbunuh di malam itu. Dengan rasa bersalah dan terpukul atas kematian Billy, Kim meminta ketiga teman lainnya untuk membawa tubuh Billy dan menemui Zordon dengan tujuan untuk meminta bantuan. Tapi Zordon mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sampai tiba-tiba Morph Grid, portal yang bisa menghidupkan Zordon terbuka. Dan tanpa disangka, kesempatan itu justru digunakan Zordon untuk mengembalikan Billy dan sepenuhnya mempercayakan misi ini kepada Jensen dan keempat Ranger lainnya. Kembalinya Billy membuat formasi Ranger kembali lengkap. Pada saat itu juga mereka bisa melakukan Morph untuk pertama kalinya. Lebih simpelnya, mereka berubah menjadi Power Ranger dengan efek visual yang keren. Setelah mereka mendapatkan armor masing-masing, mereka siap untuk melawan Rita yang telah membuat pasukan perangnya dan membangkitkan Goldar kembali untuk mencari kristal dan menghancurkan kota Angel Grove. Nah, disinilah perang besar dimulai. Dengan bekerja sama sebagai tim, kelima Ranger itu berusaha mengalahkan pasukan Rita yang dikirimnya ke area jurang. Karena jumlah pasukan Rita terlalu banyak dan kelima Ranger merasa kewalahan, Zack, Power Ranger hitam, berinisiatif untuk menggunakan Zord, dan hasilnya mereka bisa mengalahkan pasukan yang dibuat oleh Rita. Di sini Billy menyadari ternyata Rita bersama Goldarnya sudah OTW ke tempat kristal Zoe bersemayam yang berada di toko Krispy Kreme, tempat jualan donat ya, bukan serabi lembit sekali lagi. Mengetahui hal itu, Power Ranger dengan Zordnya melakukan pengejaran terhadap Rita dan Goldar. Di saat pengejaran ini, tanpa sengaja, Billy mengendarai Zordnya dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu mundur. Bangsat.
Sesampainya kelima ranger di kota, mereka dengan senang hati langsung baku hantam dengan Goldar dan pasukannya. Ketika di luar terjadi baku hantam, di sini terlihat Rita malah sedang santai menikmati sebongkah donat. Untung itu donat bukan serabi lembit. Di luar terlihat Jensen sedang menyelamatkan ayahnya karena Jensen keluar rumah tanpa pamit dan sudah 3 kali puasa 3 kali lebaran Jensen tak pulang-pulang, orang tua merindukan. Next. Kembali ke pertarungan sengit antara kelima ranger dengan Rita dan Goldarnya, yang mana hal itu mengakibatkan sebagian kota hancur. Dengan kerjasama Kim dan Billy, mereka berdua berhasil menumbangkan Goldar dan membuat Rita tak berdaya. Sayangnya, keberhasilan mereka belum sepenuhnya sukses. Karena tidak lama kemudian Goldar kembali bangkit dan melakukan serangan balik kepada para ranger sehingga membuat mereka terdesak dan kewalahan. Di part ini, semua sudah tampak putus asa. Bahkan, Zack sudah pingsan di dalam swordnya. Tapi, bukan superhero dong kalau mereka menyerah gitu aja. Setelah Goldar berhasil mendorong kelimanya masuk ke dalam lubang buaya, tiba-tiba muncul robot raksasa yang ternyata itu adalah gabungan dari kelima sword milik para ranger. Melihat hal itu, Rita sangat terkejut. Lalu dia menggabungkan dirinya dengan Goldar dan kembali menyerang robot ranger. Nah, di sini ada adegan lucu nih, karena para ranger kan belum terbiasa menjalankan sword mereka secara bersama. Zack yang memegang kendali salah satu kaki robot ranger membuat makhluk raksasa itu tersandung dan jatuh. Nggak jadi epic moment dah. Setelah mengkoordinasi satu sama lain, akhirnya robot ranger dapat dikendalikan untuk menyerang Goldar. Bahkan, kelima ranger itu menggunakan jurus andalan yang diajarkan Alpha 5 pada saat mereka melakukan latihan di lubang buaya dulu. Dengan jurus ini mereka berhasil membuat Goldar terjatuh dan tersungkur. Ketika Goldar akan bangkit, dengan sigap Jensen menancapkan kedua pedang ke tubuh Goldar, yang mana serangan ini benar-benar membuat Goldar terkapar. Rita tiba-tiba keluar dari tubuh Goldar dan bacot gak jelas. Yang intinya yang lain akan datang, entah itu kapan. Selesai bacot, Rita mencoba untuk menyerang sword sekali lagi. Dan di sini Jensen justru meminta Trini untuk menampar Rita hingga musuh besar mereka itu terlempar jauh keluar angkasa. Akhirnya kemenangan berhasil Power Ranger dapatkan. Mereka berhasil melindungi kristal sekaligus melindungi bumi dari Rita yang ingin menguasai alam semesta. Selain itu, mereka juga diterima masyarakat sebagai pahlawan super. Jensen bahkan membuktikan kepada Zordon bahwa timnya dapat diandalkan. Dan para ranger menjadi terkenal walaupun mereka tetap tidak dapat mengungkapkan identitas mereka masing-masing. Jadi, perjalanan kelima ranger untuk menjadi superhero di sini benar-benar keren ya teman-teman. Berkat kerjasama dan kekompakan akhirnya kemenangan bisa mereka dapatkan. So, gimana nih film Power Ranger 2017 ini? Bagus kan? Cerita dan pemeran-pemerannya juga sangat keren, apalagi ditambah efek visual yang menawan. Next time buat film yang ingin dibahas, kalian bisa request ya. Atau kalian yang kehabisan stok film buat ditonton, bisa cek video kita yang lain buat referensi tontonan film keren. Terima kasih semua, see you next time.